إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi hadir bersama Cimut News TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Muhammadiyah di wilayah Ogan Komering Ilir khususnya menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Pelaksanaan sholat Idul Adha ini digelar di beberapa titik di masing-masing PCM. Khususnya di PCM Kayu Agung digelar depan halaman Rumah Dakwah Muhammadiyah, Jalan Bagus Prato nomor 1, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha 1444 Hijriah adalah Ustadz Ali Ashari Alfi Mudir Ponpes MBS Almanar Kepayang, Kecamatan Bengkuing Kopi. Menyampaikan dalam khutbahnya tentang pentingnya meneladani perjuangan dan keteguhan iman Nabi Ibrahim beserta istrinya. Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah pemirsa, mari kita simak bersama bagaimana jalannya sholat Idul Adha di PCM Kayu Agung Oki. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islami wa amarana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil atiqi fil masjidil harami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bid-dinil qawim. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah haqqa tuqatih litafuzu bil jannatin na'im wassalamati minal adzabil alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing ke depan rumah dakwah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan suasana hati yang bahagia tiada bertepi. Puja dan puji syukur tak habis dipanjatkan untuk Ilahi Rabbi. Hari ini Rabu 28 Juni 2023, umat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hari raya yang mengingatkan kita semua atas kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah kurban dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam pun senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai agama Islam dengan risalah rahmatan lil alamin, sang pembebas yang membebaskan umat manusia dari gelap menuju cahaya. Pun ia adalah anak keturunan dari garis Ismail putra Ibrahim. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara nabi bergelar ulul azmi. Di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula sebab gelar ulul azmi itu disematkan? Adalah karena mereka diuji dengan ujian yang berat, namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar, dan istiqomah untuk menjalankan perintah yang maha rahmah, menghadapi umat dengan ragam tabiat. Pengorbanan yang amat besar itu bagi mereka kecil belaka, karena tak ada yang patut dibesar-besarkan kecuali yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum, yang bermakna maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Rasul ulul azmi lainnya, karakter Nabi Ibrahim alaihissalam
tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok Ibrahim yang kita kenal. Ibrahim yang sabar, namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Tuhan. Dengan karakter yang kuat itu, ia membangun keluarga yang berkarakter juga. Istri yang solehah, setia dan sabar, anak yang soleh dan berbakti dan halim. Di luar ujian kehidupan Ibrahim dengan ayah dan kaumnya yang menentang dakwahnya itu, ada ujian pribadi bersama istri yang amat dicintainya, Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Sarah, istri Nabi Ibrahim, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita solehah bernama Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang lahir ke dunia, yaitu Ismail. Tanpa disangka, Sarah istri Ibrahim yang pertama di kemudian hari juga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar yang panjang, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh. Bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari garis keturunan ini pula kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang mulia dan agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai anak pertama yang bernama Ismail, yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad itu, harus pula ia ikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih. Allah mengabadikan kejadian tersebut dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan atau anak yang soleh. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka aku beri kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak yang halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak tadi sudah mulai dewasa, qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manami, sesungguhnya bapakmu ini, Ibrahim ini, ayahmu ini, melihat dalam mimpi, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur mada tara, wahai anakku Ismail, pikirkanlah apa yang telah menjadi mimpiku tadi. Dijawab lagi oleh Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka wahai ayahku, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah.
dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu. Setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran, kini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu pun datang. Tapi tak lama harus ia lepaskan demi melaksanakan perintah Tuhan. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah semata. Anak laki-laki itu Ismail memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran. Bedanya sabar lebih cenderung sebagai sebuah respon atas peristiwa yang menimpa seseorang. Sementara itu halim adalah manakala sabar tidak hanya sebagai respon semata, tapi telah menjadi sikap hidup, karakter, habitus seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya Ismail alaihissalam. Ayah dan anak ini pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaringkanlah Ismail dengan pipi terlekap ke bumi supaya memudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kala Ibrahim mengacukan pisau yang telah tajam itu, Allah menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu percobaan yang nyata. Dan telah kami tebus dia anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami tinggikan sebutannya kepada orang yang datang di kemudian hari. Salam sejahtera atas Ibrahim." Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, pengorbanan yang mengharukan dalam kisah keluarga Ibrahim ini pun kekal abadi. Ia menjadi salah satu syariat agama yang terus dilakukan secara turun-temurun. Salah satu pengalaman Ibrahim dan Ismail yang diganggu oleh setan di tengah jalan hendak ke tempat penyembelihan pun diabadikan sebagai bagian dari manasik haji, yaitu lempar jumrah di Mina. Pujian yang amat tinggi dari Allah untuk Ibrahim pun adalah niscaya. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Dari sekilas kisah ini banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil, yang dapat kita renungkan dan kita amalkan dalam situasi dan kondisi masing-masing dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 7 nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik, yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita bermasyarakat dalam rangka hablum minallah dan hablum minan nas. 7 nilai-nilai tersebut diantaranya adalah: 1. Pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim adalah salah satu panutan dalam pembinaan keluarga sakinah, baik dalam aspek pendidikan anak, relasi suami istri, maupun peran sosok nahkoda yang membawa bahtera dan mengarungi samudera kehidupan. Kedua, musyawarah. Coba perhatikan bagaimana cara Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya Ismail tentang mimpi itu. Bahasa yang digunakan Ibrahim, sapaan seorang ayah kepada anaknya. Dan
kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya. Pola komunikasi yang berbasis pada musyawarah ini merupakan bagian dari pendidikan karakter seorang Ibrahim sebagai ayah kepada Ismail sebagai anak. Gayung bersambut, kata berjawab, maksud sang ayah itu ditangkap dengan sempurna oleh si anak. 3. Sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Bahkan Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap sabar yang di atas rata-rata, yaitu sifat halim. Sabar sebagai karakter dan jiwa. 4. Tawakal. Membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepadanya. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha. Konsep tawakal dalam Islam meniscayakan ikhtiar dan doa dalam satu tarikan nafas. Ibrahim senantiasa berserah diri kepadanya, tapi ia tak berpangku tangan begitu saja. 5. Cinta. Kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Kecintaan Ibrahim kepada Allah membuatnya rela mengorbankan apa saja, termasuk hal yang paling dicintainya di dunia, yaitu anak laki-lakinya Ismail alaihissalam. 6. Ikhlas. Beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Keterkaitan antara perasaan cinta dan kepasrahan kepada Sang Pencipta menjadikan Ibrahim beramal dengan sebaik-baiknya. Ibrahim paham betul bahwa ikhlas bukan hanya faktor hati atau niat saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata yang sebaik-baiknya. Terakhir, khauf dan roja. Takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya dan senantiasa mengharap keridhaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wal tarda 'an khulafa'ur rasyidin warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana ya Allah fi makanina hadha dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala taliban illa najahta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita wa yasartaha ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.